Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 11 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Bawaslu Kabupaten Serang menemukan sejumlah pelanggaran sejak masa kampanye dimulai 28 November lalu. Jelang Nataru, sejumlah harga komoditi di pasar mengalami kenaikan. Pemkot Serang akan menggelar operasi pasar. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI Komisariat Wilayah 3. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI Komisariat Wilayah 3 pada Musyawarah Komisariat Wilayah 3 atau Muskomwil 3 yang dilaksanakan di Surakarta, Jawa Tengah 6 hingga 8 Desember 2023 yang lalu. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komwil 3 dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai wakilnya. Mereka akan memimpin APEKSI Komwil 3 yang terdiri dari 25 kota dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Heldi sebetulnya tidak hadir langsung pada acara tersebut. Pemerintah Kota Cilegon mengutus PLT Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cilegon Agung Budi Prasetya. Agung menjelaskan 25 perwakilan pemerintah kota se-Komwil 3 yang hadir, semuanya sepakat memilih Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menjadi Ketua Komwil 3 APEKSI periode 2023-2025. Menurut Agung, tugas Wali Kota sebagai Ketua akan melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan keanggotaan Komwil, melaksanakan keputusan Munas, menggelar Muskomwil, serta aktif dalam mengikuti rapat kerja nasional dan wilayah. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengaku berat menerima amanah sebagai Ketua APEKSI Komwil 3. Meski demikian, ia menghargai keputusan para delegasi pemerintah kota se-Komwil 3 dan siap melaksanakan tugas tersebut bersama Wakil Ketua terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pendengar, kita beralih ke Serang. Bawaslu Kabupaten Serang menemukan sejumlah pelanggaran sejak masa kampanye dimulai 28 November yang lalu. Pelanggaran didominasi oleh pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan PKPU nomor 15. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang menemukan sejumlah pelanggaran sejak masa kampanye dimulai 28 November 2023. Bawaslu sudah memberikan himbauan kepada peserta pemilu untuk memasang alat peraga kampanye atau APK sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Bawaslu akan melakukan pencegahan dalam masa kampanye di lapangan banyak peserta anak-anak di bawah umur dan pelanggaran politik uang. Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Furkon mengatakan, pelanggaran yang banyak ditemui adalah pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang tidak sesuai dengan Peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Bawaslu juga menemukan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK dan koordinator desa atau Kordes dan pembagian baju saat kampanye oleh salah satu peserta pemilu. Saat ini Bawaslu masih memantau kampanye yang syarat dengan pelanggaran. Saat kampanye diantaranya berupa pemasangan one way yang tidak sesuai dengan aturan. Harus dicopot dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan PKPU. Angkot yang bergambar stiker caleg yang masuk lingkungan sekolah harus ditertibkan. Bawaslu Kabupaten Serang masih terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pemilu jika menemukan pelanggaran. Bawaslu akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian berita sekitar Banten, Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten.
Pendengar, pejabat Wali Kota Serang Yadi Rahmat melakukan kunjungan ke pasar untuk memantau perkembangan harga-harga komoditi pangan menjelang Nataru. Yadi Rahmat mengatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Serang akan memonitoring perkembangan harga setiap harinya dan akan segera melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Penjabat Wali Kota Serang Yadi Rahmat meninjau Pasar Induk Raub Kota Serang Jumat 8 Desember 2023. Dalam peninjauannya, Yadi Rahmat menyapa beberapa pedagang dan menanyakan harga-harga pangan. Berdasarkan hasil peninjauannya, harga cabai merah keriting saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut mengalami penurunan dari beberapa hari sebelumnya yang mencapai Rp120.000 per kilogram. Yadi Rahmat mengatakan bahwa harga beras medium saat ini mencapai Rp13.000 per liter. Harga tersebut mengalami kenaikan sekitar 40% dari harga sebelumnya. Yadi Rahmat juga mengatakan bahwa setiap hari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Serang melakukan monitoring terhadap harga-harga pangan di pasar. Yadi Rahmat mengatakan bahwa harga cabai, bawang merah, dan beras adalah yang paling dominan mengalami kenaikan. Untuk mengendalikan harga pangan tersebut, pemerintah Kota Serang akan melakukan operasi pasar. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.